Dia yang menceritakan kisah sang raja monyet bernama Sun Wukong. Dia membuat kekacauan di istana surgawi dengan melawan para jenderal di sana dan memenangi pertarungan itu. Namun tiba-tiba muncul Huai atau Buddha Agung. Karena akibat dari sikapnya, Buddha Agung pun menyegel Sun Wukong di bawah gunung besar Wukong. Sejak saat itu, Wukong berada di sana hingga 500 tahun berlalu. Sekian lalu berubah ke pria itu dan rombongannya. Mereka melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, mereka diserang oleh sekumpulan monster. Sontak saja, mereka semua pun mati termasuk pria yang tadi. Istri dan anaknya dikepung oleh monster itu. Karena dia tidak mau anaknya mati begitu saja, dia pun memutuskan untuk meloncat ke dalam jurang. Scan lalu berpindah ke seorang kakek yang sedang minum. Dia melihat seorang bayi yang sedang menangis. Dia pun membawa bayi itu dan merawatnya. Dan film pun dimulai. Beberapa tahun kemudian, bayi tadi pun sudah besar. Dia diberi nama Jiang Lier. Karena lidah saya tidak fleksibel untuk pengucapan R, jadi kita panggil saja Jiang. Oke, lanjut ke cerita. Dia dan kakeknya adalah seorang biksu. Namun di sini Jiang merasa mereka sama saja dengan para masyarakat di sana. Jiang mengatakan sebenarnya dia ingin belajar kungfu untuk melawan para monster di sana. Namun gurunya langsung memukulnya karena dia tidak setuju dan mengatakan untuk fokus saja pada pembelajarannya menjadi biksu. Tidak lama kemudian ada sekumpulan monster yang menyerang desa mereka. Di sana para monster menyerang orang dewasa dan menyulik para anak-anak. Ketika salah satu monster membawa bayi perempuan, untung saja ada Jiang yang menyelamatkannya. Para monster pun mengejar mereka. Pengejaran pun terus berlangsung hingga Jiang terjatuh ke dalam jurang bersama bayi perempuan itu. Dia pun harus berpisah dengan gurunya. Ketika situasi sudah tenang, Jiang pun mencari makanan. Namun dia terkejut melihat jejak kaki dari monster tadi. Benar saja, monster itu ada di sana dan langsung mengejar mereka. Jiang pun langsung masuk ke dalam gua kecil di dalam gunung itu. Dia pun terus memasuki gua itu hingga ia melihat bongkahan es yang besar. Jiang menyentuh bongkahan es yang menyerupai telapak tangan. Nah, tiba-tiba es itu retak dan kemudian hancur. Akibat suara itu, para monster mengetahui lokasi Jiang. Dan mereka pun kembali mengejar dirinya. Ketika monster itu ingin menangkapnya, tiba-tiba muncullah seseorang di dalam bebatuan itu. Yang ternyata dia adalah Sun Wukong, Raja Kera yang dikurung oleh Buddha Agung. Para monster yang tidak mengenalinya langsung menyerang Sun Wukong. Walaupun tangannya masih terikat dengan rantai, Sun Wukong dengan mudah mengalahkan mereka semua dan berhadapan dengan Jiang, apakah dia musuh atau orang biasa. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Sun Wukong pergi dari sana. Wukong merasa sangat senang karena sudah 500 tahun dia terkurung di dalam gua itu. Namun ketika dia ingin menggunakan kekuatannya untuk melompat jauh, gelang yang di tangannya itu bersinar. Seketika Wukong merasa kesakitan dan dia pun terjatuh. Dia mencoba untuk melepaskan gelang itu dengan menghancurkannya. Namun usahanya sia-sia karena gelang itu sangatlah kuat, yang mana gelang itu adalah pemberian dari Buddha Agung. Jiang yang mengikuti Sun Wukong mendengar pembicaraannya dengan Buddha. Dia pun mengetahui orang itu adalah Sun Wukong atau Raja Monyet. Jiang merasa sangat senang karena bisa bertemu dengan idolanya yang selalu ia bayangkan. Jiang pun mengikuti Wukong kemanapun ia pergi. Di perjalanan, dia terus memberikan pertanyaan kepada Wukong yang membuat dia merasa kesal. Namun bukannya berhenti, Jiang terus menanyakan pertanyaan. Wukong pun mengalah dan mengatakan yang ia ketahui. Di tengah pembicaraan itu, datanglah Dewa Gunung yang menjelma menjadi monster batu. Dewa itu diutus oleh Buddha Agung untuk menjaga Wukong di sana. Dia juga mengatakan di saat ini dia hanyalah monyet biasa karena gelang yang dipakainya adalah pelindung untuk menyegel kekuatan dari Wukong.
tidak bisa mengeluarkan semua kekuatannya terdesak dan hanya mampu untuk menahannya saja. Jiang pun membantu Wukong dengan melepaskan kertas pelindung di punggung Dewa Gunung. Berkat pengalihan dari Jiang, Wukong berhasil menjatuhkannya. Namun di sini dewa itu berhasil memegang rantai dari Wukong dan menariknya. Untuk saja Jiang berhasil melepas kertas itu dan Dewa Gunung pun hancur. Namun di sini Jiang harus ikut terjatuh bersama Dewa Gunung. Scan lalu berubah ke tempat para monster itu. Di sana mereka melaporkan hasil misinya kepada pimpinan di sana. Mereka gagal untuk mendapatkan anak perempuan itu karena ada Sun Wukong yang ikut campur. Karena ingin memastikan apakah itu memang Sun Wukong, pemimpin itu pun mengubah bawahannya menjadi manusia untuk menjebak mereka. Kembali ke Jiang, di sana dia yang terjatuh diselamatkan oleh Wukong. Di sisi lain, Wukong yang mencoba untuk menghancurkan gelang itu selalu gagal karena tingkah dari Jiang. Alhasil batu itu selalu mengenai kakinya. Di sana Jiang merasa ada yang melewatinya. Dia pun mencoba mengikutinya dan sampai di sebuah kuil tua. Di dalam dia bertemu dengan seseorang yang menyamar sebagai patung Buddha. Dia pun mencoba menakuti Wukong dengan membacakan mantra. Tiba-tiba dia pun berubah menjadi monster babi. Dia yang tidak percaya bahwa di hadapannya itu ada Sun Wukong dan beranggapan itu hanyalah hayalan saja, dia pun mencoba untuk menyerangnya. Namun Wukong langsung melawan dan melemparkannya. Ternyata monster babi itu adalah Jenderal Tianpeng yang dihajar oleh Wukong dan mendarat di kandang babi. Dan dia pun berubah menjadi babi. Sejak mereka bertemu, Jenderal Tianpeng pun terus mengikuti Jiang dan Wukong. Nah, sampai di suatu tempat, Jiang melihat seekor naga putih. Di saat naga itu mau menyerangnya, Wukong dengan segera melindungi mereka dan mengatakan untuk tidak bergerak. Tidak lama kemudian, naga itu pun pergi meninggalkan mereka. Wukong pun memarahi Jiang karena dia peduli terhadap keselamatannya. Wukong yang merasa kesal ingin melemparkan Tianpeng ke dalam jurang untuk makanan naga putih itu. Nah, tiba-tiba naga itu muncul lagi. Namun kali ini dia tidak menyerang mereka dan langsung pergi. Perjalanan mereka berempat pun dimulai untuk mencari gurunya dan mengantarkan anak itu pulang. Di sisi lain, kita juga diperlihatkan gurunya yang sedang mencari keberadaan Jiang. Kembali ke Jiang, di sana mereka menemukan sebuah tempat untuk beristirahat, yang mana tempat itu adalah milik para monster yang diubah menjadi manusia. Mereka semua tidak mencurigai tingkah dari kedua monster itu kecuali Sun Wukong. Singkat cerita, mereka pun menginap di sana. Malam pun tiba. Sebelum tidur, Jiang memuji kekuatan dari Wukong dan mengatakan dia akan berdoa semoga kekuatan Wukong bisa kembali. Ketika mereka semua sudah tertidur lelap, Tianpeng yang kelaparan mencari makanan di dapur. Ketika salah satu monster itu ingin menyerang Tianpeng, dia tidak sengaja membuat monster itu pingsan. Dia pun berubah menjadi pria itu karena dia tidak ingin ketahuan oleh wanita pemilik penginapan itu. Wanita itu tidak mengetahui Tianpeng yang menyamar. Dia pun berbicara santai dengan Tianpeng dan menampakkan wujud aslinya. Tianpeng berusaha untuk pergi karena dia tidak bisa menahan wujudnya lagi. Namun wanita itu terus menahannya hingga dia kembali ke wujud aslinya. Dia pun ingin menyerang Tianpeng. Untung saja ada Wukong yang datang karena dari awal telah curiga terhadap mereka. Seketika hawa dari tempat itu mulai berubah dan para monster mulai bermunculan. Di sisi lain, wanita itu ingin memanfaatkan situasi untuk masuk ke kamar Jiang dan mengambil bayi perempuan itu. Wukong yang mengetahui Jiang diserang mengutus Tianpeng untuk menjaga mereka dan memerintahkan mereka untuk pergi dari sana. Ketika mereka ingin melarikan diri, pimpinan monster itu datang dan mengubah para monster menjadi kuat. Namun mereka semua bukan tandingan dari Wukong dengan tongkat bambunya. Mereka pun berhasil melarikan diri dari kejaran para monster. Merasa telah selamat, mereka didatangi oleh pimpinan monster dan mengambil bayi perempuan itu. Wukong yang mencoba melawannya tidak berhasil.
Alhasil, dia pun pergi dari sana dan meledakkan perahu mereka. Untung saja mereka selamat dari kejadian itu. Jiang meminta kepada Wukong untuk membantunya menyelamatkan gadis itu. Namun Wukong menolak karena dia merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Mendengar hal itu, Jiang pun pergi untuk mencari bayi perempuan itu sendirian. Jiang bertemu dengan para monster itu dan mengikuti mereka. Sisi lain, Wukong yang kembali mencoba menghancurkan gelang itu selalu gagal. Di saat Wukong frustasi, dia mengingat semua perkataan dari Jiang dan menyadarkan tentang jati dirinya yang sebenarnya. Dia pun memutuskan untuk pergi ke sana. Sedangkan di tempat para monster, di sana mereka sedang melakukan ritual untuk mengorbankan semua anak-anak yang mereka tangkap. Jiang yang menyelinap ke dalam tempat itu ketahuan oleh para monster di sana. Ketika mereka mau menangkap Jiang, untung saja ada gurunya yang menyelamatkannya. Namun mereka malah terjatuh. Untung saja mereka terjatuh tepat di kurungan anak-anak. Mereka pun mengayunkan kurungan itu dan menghancurkan acara ritual itu. Mereka pun berhasil keluar dari sana. Pemimpin itu marah kepada Jiang dan menanyakan di mana Wukong. Ketika Jiang yang hampir sekarat, untung saja Wukong dan Tianpeng datang dengan menaiki naga putih. Mereka berdua pun saling bertarung. Ketika pemimpin di sana sudah terjatuh, mereka merasa telah menang. Namun karena durasi film yang masih kurang panjang, gerhana matahari total pun terjadi. Yang mana pemimpin itu berubah menjadi monster raksasa dan mulai mengamuk. Dia mengincar Jiang dengan membabi buta. Di saat Wukong mencoba menyerangnya, Wukong malah terkena serangan dari monster itu. Dia pun menyiksa Wukong dengan bongkahan batu besar. Jiang pun mendatangi mereka dan mencoba mengalihkan perhatian monster itu. Jiang pun terus dikejar hingga ia terdesak. Wukong pun dengan cepat menolong Jiang. Namun dia kalah cepat dengan monster itu yang langsung menghajar Jiang. Wukong pun mencari Jiang di tumpukan batu itu. Namun Jiang sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Wukong yang marah kepada monster itu memaksa mengeluarkan semua kekuatannya. Monster itu bukan lagi tandingan bagi Wukong. Dia pun berhasil mengalahkan monster itu. Ketika gelang itu menghilang, dia mendengar suara dari Jiang yang memanggilnya. Dan film pun selesai. Santai, endingnya kagak nanggung kok. Di akhir film kita diperlihatkan Jiang dan kakeknya beserta anak-anak yang diculik diantar kembali ke orang tuanya menggunakan awan dari Wukong. Dan film pun selesai.